Apa itu kodo dan kodar? Kodok dan kodar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodok secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, takaran, atau sifat. Sedangkan menurut istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Laul Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun kodar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang telah diwujudkan. Menurut istilah, kodar adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, yakni disebut al-kholqu, seperti terwujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena adanya hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, yakni disebut al-amru, kun fayakun atau jadilah maka jadi. Seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini sebagai firman Allah sebagai berikut. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Dengan kata lain, kodar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari kodok. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah kodok dan kodar. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alak. Takdir mubrom ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contohnya, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami mati, atau seseorang hanya akan punya satu ibu kandung. Manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Di alam semesta ini, benda bergerak menurut sunatullah, artinya segala sesuatu berjalan menurut hukum, kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan oleh Allah. Sementara takdir mu'alak ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'alak seperti orang yang sakit akan sembuh karena minum obat, orang yang bodoh akan menjadi pintar karena rajin belajar, dan orang miskin akan kaya karena giat bekerja. Kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal sebagai berikut. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang hanya diam dan bertopang dagu tanpa bekerja. Orang yang sudah menentukan pilihan dan cita-citanya tanpa mau bekerja hanya akan menjadi lamunan dan khayalan semata-mata karena hal itu tidak akan pernah terlaksana. Fungsi beriman pada kodok dan kodar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. 2. Menghindari sifat sombong. 3. Melatih berbaik sangka atau husnuzon. 4. Melatih kesabaran. 5. Terhindar dari sifat ragu dan penakut. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kodok dan kodar antara lain sebagai berikut. 1. Yakin terhadap kodok dan kodar dari Allah karena pada hakikatnya kodok dan kodar tersebut sangat logis atau sangat masuk akal. 2. Pemahaman yang menyeluruh mengenai kodok dan kodar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. 3. Allah tidak akan menyalahi hukumnya atau sunatullah, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia.
4. Kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu karena semuanya itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. 5. Kita tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzon kepada keadilan Allah. Sekian dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raihanti Ardi, kelas 12 IPA 3, nomor absen 25. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.